Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di Salah Tahun 07 Channel. Oke pemirsa, pada kesempatan malam hari ini ya, saya Mas Pur 2099 akan membahas tentang hakikat tasawuf. Hakikat tasawuf ya Mas Pur. Ini agak ekstrim dikit sih. Ekstrim. Ngeteh dulu nggak Mas Pur? Oh ya, ngeteh dulu ya. Ngeteh dulu. Ini biar fresh ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, gimana Pak? Ada pertanyaan Pak? Ada sih Mas Pur. Apa itu Pak? Banyak sih yang masih simpang siur nih tentang tasawuf ini nih. Menurut Mas Pur, tasawuf itu seperti apa sih Mas Pur? Oke. Ini jadi tasawuf itu ada kendaraan ya Pak ya? Tasawuf itu artinya kendaraan. Jadi definisi tasawuf itu ialah ilmu yang berfokus membangun diri ya, melalui perjalanan ibaratnya gini, menghindari kemewahan duniawi Pak. Yang dimaksud dengan kemewahan dunia itu apa? Jadi gini, seandainya mempunyai sesuatu harta atau memiliki apapun ya, tetap yang difokuskan ke kesederhanaannya. Kesederhanaan. Karena jalan menuju Tuhan ya, kita harus merasa kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak punya apa-apa, karena semua adalah titipan. Jadi mengakui bahwa sejatinya apa yang kita miliki itu hanya sekedar titipan yang ada kalanya harus diambil. Itulah yang dikatakan sejatinya ilmu tasawuf. Bukan berarti kamu butuh dunia, bukan, cuman menghindari kemewahan. Jadi hidup dalam kesederhanaan. Padahal ya apa aja punya, gitu loh. Padahal apa aja punya. Apa aja punya, cuman dia tidak menunjukkan bahwa ini loh, saya punya ini enggak. Itu sebuah pengakuan bahwa sejatinya kalaupun kita punya, kalaupun kita bisa, itu karena titipan semua. Nah, makanya disitulah di saat bertasawuf kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan karena sejatinya maka itu hanya Allah. Jadi semakin kita mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa, iya, kita semakin dekat dengan kita semakin dekat. Iya, dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Nah, itulah tasawuf. Bukan berarti menghindari dunia, bukan. Tapi menghindari kemewahan duniawi. Biarpun kita punya, tapi tetap kita dalam keadaan sederhana, tidak bermewah-mewah. Dan yang kedua, tasawuf itu adalah sebuah metode pendekatan diri kepada Tuhan melalui Rahman dan Rahim. Sifat Rahman Rahim kita difungsikan. Jadi peka terhadap keadaan sekeliling kita. Apabila kita dipertemukan dengan, mohon maaf ya, kayak orang yang susah, kaum duafa, fakir miskin, anak yatim, kita peka. Karena apa? Di setiap rezeki itu ada haknya. Di setiap rezeki yang kita miliki itu ada haknya. Mereka yang butuhkan itu loh. Berarti lebih melatih empati ya Mas Pur? Sebenarnya melatih empati sih, bukan berarti kita, ya mohon maaf ya, kita jalan tanpa di gunung, sebenarnya bukan itu. Kita kan hidup sosialis, makhluk sosialis, berarti kan kita butuh orang lain juga, kan kita butuh hak minas juga kan. Betul. Jadi yang dikatakan tapak itu bukan berarti tapak nyari tempat sepi, bukan, tapi tapak di keramaian, di dalam keramaian, tapi kita tetap hatinya tenang, sunyi, sehingga kita tidak ada kebencian dan tidak ada istilah persaingan dalam duniawi. Justru yang difokuskan itu menata kedisiplinan dalam hal ibadah. Berarti tasawuf itu udah termasuk ini Mas Pur ya? Itu bagian. Mengontrol rasa juga ya Mas Pur? Itu bagian. Bagian Sebenarnya tasawuf itu sebenarnya bagian dari Islam. Tasawuf itu Karena bagian dari untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita melalui ketenangan. Nah, ketenangan itu dilewati melalui jalur tasawuf itu. Makanya kan tasawuf itu kan nanti larinya kan, endingnya kan di ma'rifatullah. Endingnya di ma'rifatullah. Nah, makanya tahu kan tasawuf itu kendaraan artinya ya. Tasawuf itu kendaraan. Nah, jalannya namanya suluk. Jalannya namanya suluk. Nah, suluk itu adalah sebuah ilmu, ya kan, ilmu tentang pendekatan diri kita kepada Allah ya. Jadi melalui disiplin dalam hal ibadah syariat, baik syariat ibadahnya dohir maupun syariat batin. Kita juga tentang perihal tentang hal eksetoris ya, atau eksetoris. Apa tuh Mas Pur? Jadi memaknai sesuatu ilmu ya, yang di luar dari ilmu yang umum, namanya eksetoris. Eksetoris. Iya. Nah, eksetorisnya berarti perihal yang umum. Jadi eksetoris sesuatu yang tidak mudah dimengerti, eksetoris sesuatu yang dimengerti. Paham nggak? Nah, eksetoris ilmu tentang hakikat. Kan tidak semua orang paham. Betul. Tapi kalau eksetoris itu syariat yang umum dipelajari gitu.
Nah, tapi tetap harus ada keseimbangan, Pak. Terus ada keseimbangan Mas Pur ya. Ya catat dah, eksetoris itu sesuatu ilmu yang tidak mudah dipahami, catat dong. Ya. Nah, kalau eksetoris sesuatu ilmu yang mudah dipahami. Nah, eksetoris itu hakikat. Hakikat. Ya. Berarti suluk ini udah include seperti ada yang dikatakan akliyah dan nafsiyah. Bukan. Sufiyah dan sufiyah. Iya, sufiyah. Karena marifat itu nanti kan dipecah menjadi dua. Marifat itu bisa menjadi dua. Akliyah dan sufiyah. Akliyah itu kekuatan akal. Ini termasuk ilmu suluk juga bukan Mas Pur? Ya, semua dari suluk. Suluk. Dari suluk. Karena di Al-Quran kan dijelaskan. Di Al-Quran ada Pak. Apa tuh Mas Pur? Ada bunyinya nggak Di Mas surat Pur? An-Nahl ayat 69. Ayat An-Nahl. Surat An-Nahl An-Nahl ayat 69. Ayat 69. Isinya apa tuh Mas Pur? Ini bunyinya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Fasluki sabula Robbiki zulalan. Iya, itu artinya dan tempuhlah jalan yang Allah permudah bagimu. Nah, itu kan asal dari suluk itu diambil dari situ. Dari fasluki sabula Robbiki zulalan. Itu diambil dari kata itu ya. Nah, kalau salik sendiri itu Mas apa sih Mas Pur? kalau salik itu orangnya, si pelakunya. Si pelakunya. Si pelaku, jadi orang yang menempuh jalan tasawuf, tapi diimbangi dengan perihal-perihal pemahaman tentang kedisiplinan. Namanya Berarti salik. salik itu subjeknya. Iya, salik itu subjek yang menjalankan tasawuf melalui syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Jadi syariatnya itu kan tentang perihal-perihal yang diwajibkan, aturan-aturan. Betul. Nah, kalau tarekatnya pencarian. Nah, kalau pencarian, hakikatnya itu merasakan dari hasil apa yang dicari setelah ketemu. Baru ma'rifat paham. Marifat paham. Jadi ma'rifat itu sebenarnya ketemu artinya. Ma'rifat itu kan kebuka semua tuh pengetahuan-pengetahuan yang kita tadinya tidak tahu jadi tahu. Pengetahuan yang kadang di luar logika kita jadi tahu. Nah, makanya ma'rifat sendiri tahu nggak artinya apa? Apa tuh Mas Pur? Definisi ma'rifat. Kan selalu tahu ya ma'rifat apa itu artinya? Belum tahu Mas Pur. Nah, ma'rifat itu ialah cahaya Marifat itu ya cahaya yang masuk ke dalam diri, yang masuk ke dalam diri. menguasai daya di setiap manusia itu sendiri, maka timbullah aura yang memancar atau sinar yang berkilau sehingga salah satunya kasaf Salah satunya kasaf. diperlihatkan dari goib. Tapi bukan halusinasi, real dari mata, bukan merem. Itu memang interaksi. Nah, jadi kalau orang yang udah bermakrifat itu pasti bisa berbicara dengan goib. Itu contoh orang, Itu contohnya. contoh kecil ya. Makanya kan cahaya yang masuk dalam diri, Cahaya masuk dalam diri. menguasai daya dalam diri manusia itu sendiri, maka timbullah aura dan pancaran yang bersilau. Nah, tadi Mas Pur, kalau menguasai daya manusia itu sendiri berarti manusia nggak bisa mengontrolnya dong Mas Pur? Enggak, dikontrol. cahaya itu kan nur. Cahaya itu nur. Nur. Jadi itu Allah langsung yang milih. Allah langsung. Kan hidup itu kan dari Allah kan. Kita yang dari siapa? Allah. Allah. Nah, otomatis perilaku kita itu akan diarahkan maksudnya loh. Oh. Yang tadinya itu nggak baik, tiba-tiba kita hadirkan yang baik. Memang secara akalnya kadang, wah ini kok harusnya kayak gini, kenapa harus kayak gini? Padahal itu adalah aturan Tuhan bahwa kita akan diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Itu jadi kalau orang udah bermakrifat, insya Allah hidupnya pun tertata. Hidupnya pun Tidak ada kata serakah, tidak ada persaingan dalam urusan duniawi, terus nggak ada istilah ketakutan dalam urusan rezeki, dan meyakini bahwa setiap ucapannya pasti kun fayakun dikabulkan oleh Allah. Itulah Pak. Itu yang dikatakan pemahaman makrifat melalui kendaraannya tasawuf. Nah, orangnya namanya salik, subjeknya ya. Nah, jalannya namanya suluk. Nah, hasilnya sufi. Iya. Hasilnya sufi, tapi nanti endingnya ke makrifat. Kenapa sufi itu Mas Pur? Ada pada sufi itu artinya kan penyucian tentang diri. Sufi itu Penyucian tentang diri, ya. Terus menata tentang diri. Nah, mengenal diri. Maka kita akan mengenal tentang rohnya melalui kita menata diri. Nah, itu hasil dari perjalanan itu. Nanti sufisme itu kan tentang ini apa? Hasil dari suluk itu. Kalau salik, kalau udah memahami tentang suluk, itu disebut sufi. Pemegang ilmu sufi. Berarti itu semua salik, suluk, sufi itu saling berkaitan.
Itu sering dikatain mata rantai Mas. Jadi iya mata rantai. Jadi gini ya, kendaraannya namanya tasawuf, Sebenarnya tasawuf. ilmunya ya, Iya. jalannya namanya suluk, Suluk, jalannya suluk. orangnya namanya salik. Orangnya namanya Salik. Hasil dari perjalanan itu namanya Sufi. sufi. Endingnya makrifat. Tua. Makrifat itu orang dipilih, orang pilihan, Allah yang milih langsung. Karena makrifat itu tidak bisa dipelajari ataupun dicari. Karena kalau langsung yang milih, Allah langsung. tapi tetap manusia pun dikasih kesempatan untuk berproses ya. Iya. Nah, yang penting ada ikhtiar sama majada-wajadanya ya. Iya. Cuman ya kalau untuk menuju makrifatul itu memang beratnya luar biasa, Pak. Beratnya luar biasa. Karena di tasawufnya itu kan kadang orang menganggap itu tuh sesat. Karena pemahamannya itu 360 derajat, 360 dari pemahaman orang pada umumnya. Kadang kalau diaprokin sama orang saya itu berbenturan. Padahal kalau udah ketemu makrifat itu sebenarnya saling mata rantai. Kalau udah ketemu makrifat. Nah, tapi di prosesnya itu kadang benturan. Pemahamannya 360 derajat berbalik dengan pemahaman syariat. Makanya kadang kalau yang ibaratnya puyang ya, itu sesat, itu karena aneh. Dilihat orang. Dilihatnya aneh, cara pola pikirnya aneh. Orang yang sedang Bertasawuf itu dilihat orang pada umumnya itu aneh. Mas. aneh. Padahal nanti kalau udah bermakrifat, udah sampai tingkatan makrifatullah, kalau memang Allah berkehendak sampai tingkatan makrifatullah, justru di saat bersyariat itu lebih maksimal. Karena sejatinya makrifat itu ialah mata rantai antara syariat hakikat itu harus mata rantai, tidak boleh terputus. Di saat kita bermakrifat, kita harus bersyariat kuat. Nah, saat kita bersyariat kita harus bertorekot. Di saat bertorekot kita harus berhakikat. Dan juga nanti ke makrifat kembali ke syariat lagi. Jadi mata rantai tidak bisa diputus. Mata rantai Kalau kamu misalnya nih, kamu nih belajar makrifat, tapi kamu nggak bersyariat berarti belum. belum. Kamu belajar hakikat, tapi kamu nggak bersyariat ya belum. Kamu belajar torekot, nggak bersyariat ya belum. Jadi yang dikatakan sejatinya pemahaman syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu mata rantai. Salah satu tidak bisa diputus. Kan kadang banyak pernah dengar nggak? Oh saya makrifat, nggak butuh sholat. Ya, karena ketidaktahuannya. Padahal adanya kita mengenal makrifat tetap di pondasinya dari syariat. Adanya kita syariat, pondasinya melalui makrifat. Kan pernah dengar nggak Awaluddin makrifatullah, mengenal agama melalui makrifat, mengenal Tuhan. Nah, ada juga kalau umum Awaluddin syariat, Tullah, mengenal Tuhan melalui pergerakan syariat. Sebenarnya ya nggak ada yang salah. Cuman proses manusia beda-beda. Betul. Jadi makrifat itu bukan memilih ya, tapi dipilih. Tuhan yang milih, Tuhan langsung yang milih. Makanya sebenarnya makrifat nggak perlu dipelajarin. Karena kalau kita nggak ada hak untuk ke makrifat ya timbulnya apa goyang. Karena imbas dari perjalanan pemahaman makrifat. Kalau ini yang kuat nih, sama yang kuat. Kalau nggak sesat, ya ateis. Bahaya di situ. Makanya kalau mau sampai tingkatan makrifat, mau belajar makrifat, pengenalannya, ya. kuatin di syariat dulu. Kuatin di syariat. 5 waktu dia boleh ditinggal, kayak kewajiban yang lain tidak boleh ditinggal. Tapi kalau pondasinya rapuh, kesananya ini gila itu Mas Bro. bisa gila. Itu hati-hati ya. Mohon maaf ya pemirsa ya. Ini sebenarnya pemahaman tentang perihal tasawuf, tapi nanti tetap endingnya kan ke makrifat. Makanya siapapun yang belajar makrifat hati-hati. Pondasinya dikuatin, syariatnya dikuatin. Karena kalau syariatnya kuat, pondasinya kuat, kesana tidak goyang, diterpa apapun tidak goyang. Makanya kan itu tadi kan, pohon semakin tinggi, tempaannya semakin kencang kan. Tapi kalau akarnya kuat, cuman goyang aja kan. Iya. Tapi nggak roboh. Gitu. Begitu juga manusia. Kalau kita ingin belajar makrifatullah, syariatnya harus dikuatin. Tanpa syariat tidak akan ketemu makrifat. Oke Mas Pur, lanjut ke pertanyaan nih Mas Pur. Ya. Tasawuf itu kan kendaraan ya Mas Pur ya. Jalan mencari Tuhan juga ya Mas Pur. Betul. Dan tasawuf itu yang Nopal tahu ya, itu adanya di agama Islam Mas Pur. Ya. Kalau di agama lain itu kendaraannya seperti apa sih Mas Pur? Ya sebenarnya sih namanya beda aja. Namanya beda Sebenarnya aja. itu juga. Ya contoh nih kayak di Buddha ya. Di Buddha kan waktu mencari tentang Tuhannya kan konteksnya dia kan menyepi di hutan Siddhartha Gautama sebelum ketemu tentang perihal tentang Buddhis. Kan dia menyepi. Ya semua agama pun pasti mengalami seperti itu. Cuma namanya beda-beda.
Ya sebenarnya itu juga. Cuma kalau di Islam kan cara bertasawufnya kan bedanya tetap bersyariat. Kalau di lain kan mungkin dia nyari tempat sepi, duduk termenung menyendiri, nggak butuh teman, nggak butuh siapapun. Tapi kalau di Islam itu sebenarnya kita tetap butuh sekeliling kita, karena kan Habibun Anas harus dipakai. Itu aja sih. Ya kadang salah, namanya mencari Tuhan kan beda-beda caranya. Iya. Dan kita tidak boleh menyalahkan. Itu aja. Mungkin Mas Pur bisa menjelaskan tentang kayak pada saat era zaman paganisme, animisme, dinamisme itu ada juga nggak sih orang bertasawuf itu? Sebenarnya gini, bertasawuf itu kan kendaraan. Mencari ibaratnya ketenangan, ya nggak? Melalui perjalanan jauh dari urusan hal-hal duniawi. Dari zaman itu udah ada, zaman Nabi pun udah ada. Zaman Nabi pun udah ada. Udah ada, zamannya Nabi Adam pun sama. Nabi Adam kan berjalan, bertasawuf, kendaraannya apa? Dia meyakini tentang bahwa dia akan ketemu dengan pasangannya, kan terpisah jauh. Nah dia bertasawufnya dengan apa? Bermunajat, minta sama Tuhan, semoga dikasih arahan, semoga dikasih petunjuk di mana Siti Hawa berada. Kan sama kan? Sama. Kendaraan kan? Kendaraan. Nah melalui proses bermunajat dan berdoa siang malam. Nah kalau kita kan, kalau umatnya Rasul, cara bertasawufnya melalui syariatnya harus dikuati, ya kan? Torekotnya pun harus dikuatin nih. Cara ikronya nih, ini kan ikro nih, membaca tentang Tuhan, tentang diri dan sekeliling. Nah juga hakikatnya kepekaan rasa Rahman Rahim harus dikuati. Nah nanti ketemu ma'rifat, kita akan dikasih pemahaman sesuatu ilmu yang kadang orang lain tidak tahu, kita tahu, dipermudah. Bahkan perihal-perihal goib yang kadang manusia aja bingung, kita nggak bingung, dan kita bisa menjelaskan secara detail. Itu salah satunya kalau udah menguasai tentang perihal ma'rifat. Tapi tetap beratnya di tasawufnya ini nih, di proses tasawufnya. Berprosesnya Mas Pur. Iya, karena apa? Itu tadi kadang kita dia harus sebelah mata, ya kan? Yang kedua karena aneh. Yang ketiga mohon maaf nih, biasanya goncang di ekonomi. Goncang di ekonomi buat makan aja kebingungan. Itu bisa bertasawuf. Tapi kalau kita udah niat dengan ikhlas karena Allah, biarpun ngadepin hal kayak gitu, tidak ada rasa takut dan kepanikan, karena ke situ udah dijamin. Siapapun yang akan mendekat dan siapapun yang akan berlari mengejarnya, siapapun akan berusaha menujunya dengan ikhlas dan sabar, Allah akan memberikan kebaikan dalam segala hal. Itu Pak. Makanya rahmat Allah pasti akan mengarah ke orang-orang yang sabar dan orang-orang yang ikhlas di saat menjalani perihal-perihal tentang aturan-aturan yang telah Allah berikan. Nah, salah itu tadi, kayak kita harus jadi seorang salik. Berarti kan itu kan salah satu perintah kan? Dan suluk pun sama kan ada ayatnya tadi. Iya. Fasuki sabula robiki sululan. Nah, itu kan tentang perihal-perihal bahwa tempuhlah jalan yang termudah yang Allah berikan kepadamu. Nah, jalan termudah apa? Jalan termudah apa? Ayo. Seperti sholat ya Mas Pur. Jalan termudah. Termudah. Sholat berat loh kalau kalau di sholat enggak? Sholat berat. Termudah ya. Seenggaknya bermanfaat aja Mas Pur. Bermanfaat bagi yang lain. Jalan termudah apa Mas? Apa Mas Pur? Termudah tapi Allah ridho banget. Apa itu Mas Pur? Maka gini, jangan nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan. Oh, bersyukur. Bersyukur itulah jalan termudah. Cukup alhamdulillah, apapun kondisi cukup alhamdulillah. Itu sebenarnya kita udah memuji Tuhan. Kita sama aja kita udah membuka tentang ilmu, tentang rezeki. Yang masalah itu berat Pak. Makanya katanya ringan, pelaksananya bukunya banyak yang malas. Ya enggak? Betul. Benar enggak? Iya. Tapi tetap kita sebagai seorang muslim, karena kita udah berikrar ya tentang syahadat, tentang rukun Islam, ya kita harus menjalani. Betul. Mau nggak mau itu harus jalani. Karena apa? Itu udah ikrar kita. Iya. Sebuah kewajiban yang harus kita jalani. Kalau nggak jalaninya dosa. Loh. Ya masih kadang orang berkira namanya sholat, ibaratnya kalau ibaratnya apa? Nggak paham. Ya percuma katanya kan, cuma nunggang-nungging. Jangan diartikan ke situ. Jadi gini, namanya sholat itu kewajiban. Kita jangan beralibi, ya tetap kita harus jalani sesuai aturan apa yang Allah berikan kepada kita tentang perintah-perintahnya melalui wasilah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ngajarin apa? Sholat. Rasulullah aja udah jamin surga kan? Betul. Tetap sholat gak? Sampai kakinya bengkak. Iya. Nah kita kayak gayaan belum ada jaminan udah malas-malesan, ya nggak?
Nah, setidaknya biarpun kita belum 100% ikutin tata caranya, ya minimal 0,% ya kita ikutin lah. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Amin, amin. Nah, makanya tasawuf itu nanti tetap Pak, bisa kita bertasawuf, ya enggak? Berjalan dengan suluk, kita menjadi orang salih, hasilnya sufi. Dan kita akan dipertemukan dengan pemahaman yang dikatakan ma'rifatullah. Maka kita mendapatkan syafaat. Itu jadi mata rantai ya. Mata rantai Mas Pur. Jadi makrifat artinya Paham. paham. Definisinya Mengenal. memahami. Memahami. Nah, keseluruhannya, universalnya Sufi. marifat. Marifat. Ya, ya. Cahaya Yang masuk ke dalam diri, menguasai daya dalam diri kita, sehingga aura kita memancar dan semua ilmu, rezeki, apapun rahmat pun akan mengarah ke kita. Itulah sejatinya Ma'rifatullah. Nah, jadi sebenarnya penempuh jalan tasawuf memang yang dikatakan sengsara membawa nikmat. Sengsara Membawa nikmat kelihatannya susah, tapi setelah ketemu memahami benar-benar makrifat, hidupnya enak. Orang pada ribut-ribut, kita nggak pusing, ya nggak? Tenang. Keadaan lagi pada goncang, kita tetap tenang. Karena apa? Pengendalinya kalau kita udah berma'rifatullah, udah memahami tentang makrifat, biarpun belum maksimal ya, tapi kita baru mengenal, kita juga udah tenang, nggak ketakutan. Karena di saat kita memuji Allah, yakinnya udah benar-benar maksimal. Menjadilah Mas Di Pur. saat kita berucap, ya Allah, Engkau maha kaya, tapi kita meyakini konsekuensinya kita jalani, otomatis kehidupan kita pun di saat orang pada pusing masalah duit, kita ketemu aja duit, Pak. Tercukupi lah Mas Ya, Pur. karena maha kaya. Dan kalau kita ibaratnya udah muji Allah maha kaya, kok kita ngeluh, berarti bohong dong. Iya. Dosa dong kita. Tuhan dibohongin ya. Katanya Allah maha kaya, ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah, ya Goniyu, ya nggak? Engkau maha Rahman Rahim ya Allah. Tapi kenyataannya apa? Di saat kita berjalan, ada keluhan masalah ekonomi kita aja udah ampun-ampunan, ya Allah, bohong berarti. Masih Memuji ngeluh. tapi bohong ya nggak? Itu. Jadi mengeluh itu kan bagian dari kebohongan ya Pak ya. Iya. Makanya kalau masih ngeluh, gak usah muji-muji. Ngeluh, berarti bohong dong. Kan Tuhan nggak mau dibohongin sama makhluknya. Setuju. Memuji tapi bohong. Itu Val. Makanya sebenarnya belajar tasawuf itu ada baiknya Val ya. Cuman kita pakai tasawuf yang sesuai dengan anjuran. Jadi saat kita bertasawuf, kita jangan menjauhi manusia. Ada nggak? Tetap kita habib nanas terjaga, hubungan antara saudara-saudara itu terjaga, jangan menghindar. Karena kalau kita menjauhi manusia juga berarti ada habib nanas dong. Iya. Padahal harusnya itu ada hablum minanas dan hablum minallah ya Mas Pur ya. Iya, kan harus seimbang. Vertikal horizontalnya harus seimbang. Ya kalau nggak seimbang, ya buat apa kita diciptain bermasyarakat kalau kita kabur-kaburan, kan itu kan? Iya. Nah makanya kan Rasulullah mengajarkan tentang sidik, tablik, amanah dan Fatona. nah fatona artinya apa? Cerdas. Oke. Di saat kita menggali ilmu, di saat kita ibaratnya belajar memaknai sebuah ilmu, kita harus cerdas. itu insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin. Gimana Pak? Cukup? Udah cukup itu aja Mas Pur. Oke, pemirsa ya, mohon maaf ya pemirsa ya. Kalau seandainya saya dalam berucap banyak salah, nggak sopan atau mungkin ada kata-kata yang kadang sulit dimengerti, ya maklum ya, saya manusia biasa yang banyak hilaf, yang banyak lupa, bahkan banyak dosa udah jelas sudah pasti ya. Ya, mungkin karena berhubung waktu udah malam Pak ya. Iya. Sudah sebentar lagi sore Pak ya. Sebentar lagi sama Mas Pur. Oke, jadi cukup saja pemirsa ya. Mungkin besok ada pemahaman yang lain lagi dah. Mungkin kalau pemirsa ada yang kurang paham mungkin bisa ditambahin di kolom komentar ya Mas Pur. Saya karena ada kan nomor HP-nya ada kan di deskripsi kan. Ada. Oke pemirsa ya. Jangan lupa ya like, share dan subscribe di Sarat Tahun 07 bersama saya Mas Pur 2099. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.